Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4, NIM 2008304068. Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman mengenal lebih dekat tokoh pemikiran tafsir kontemporer Abdullah Said. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang Abdullah Said, mari kita mengetahui sedikit tentang studi Al-Quran dan metodologi tafsir. Studi terhadap Al-Quran dan metodologi tafsir sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia. Sejak turunnya Al-Quran hingga sekarang, fenomena tersebut merupakan konsekuensi yang logis dari adanya keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan antara Al-Quran sebagai teks yang terbatas dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks yang tak terbatas. Hal itu juga merupakan salah satu implikasi dari pandangan teologis umat Islam bahwa Al-Quran adalah salihun fi kulli zaman wa makan. Karenanya, bagaimana dikatakan Muhammad Syahrur bahwa Al-Quran itu harus selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi manusia pada saat ini. Akan ada beberapa poin yang dibahas dalam video ini. Yang pertama adalah biografi dan sosiohistoris Abdullah Said. Yang kedua, metode pemikiran tafsir dan contoh penafsiran ayat. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kesimpulan dan closing. Who is Abdullah Said? Abdullah Said adalah seorang tokoh muslim yang mendukung dan mengembangkan gagasan penafsiran kontekstual yang melahirkan ijtihad yang progresif. Beliau lahir di Maldives, Yano Atoll, Maladewa, India pada tanggal 25 September tahun 1964. Ia adalah seorang keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di Maldives. Beliau juga menghabiskan masa kecil dan remajanya di kota bernama Madeho yang merupakan bagian dari kota Abdu Atoll. Said adalah seorang pemikir Islam kontemporer yang memiliki perhatian di dunia Islam sadis. Ia juga adalah seorang profesor studi bahasa Arab dalam Islam di Universitas Melbourne, Australia. Beliau pindah atau hijrah ke Saudi Arabia pada tahun 1977 untuk kepentingan studi atau menuntut ilmu. Abdullah Said juga dinilai sebagai seorang yang berwawasan luas, profesional, serta konsisten terhadap keilmuan, juga memiliki segudang prestasi. Beliau juga aktif di beberapa organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis gerakannya memberikan pengabdian kepada masyarakat luas. Abdullah Said juga sangat mahir dalam beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, Maldivia, Urdu, Indonesia, dan Jerman. Membuatnya sering mengunjungi beberapa negara Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. Said juga tergabung dalam Asosiasi Profesor Asia Institute Universitas Melbourne dan Akademi Agama Amerika. Berikut adalah riwayat pendidikan yang sudah dirangkum secara singkat tentang Abdullah Said. Institut Bahasa Arab Dasar pada tahun 1977 sampai 1979, meneruskan ke Institut Bahasa Arab Menengah pada tahun 1979 sampai 1982, lalu di University Islam Studi Arabia di Madinah pada tahun 1982 dan 1986, dan terakhir adalah di Universitas of Melbourne, Australia yang mencakup S1, S2, dan S3-nya Abdullah Said.
Abdullah Said juga dikenal sebagai seorang intelektual yang sangat produktif. Banyak sekali karya-karya beliau dalam bentuk makalah seminar, buku maupun artikel yang telah dipublikasikan ke masyarakat luar. Berikut adalah beberapa karya dari segudang karya beliau yang sangat luar biasa. Pertama, Interpreting the Quran Towards of Contemporary Approach yang diterbitkan di London dan New York oleh Routledge pada tahun 2006. Lalu Islamic Talk and Introduction yang diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006 juga. The Quran and Introduction yang diterbitkan di London dan New York oleh Routledge pada tahun 2008. Contemporary Approach to Quran in Indonesia, Muslim Communities in Australia, Modern Standard Arabic, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, Muslim Australian, Their Belief, Peace and Institution, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Abdullah Said memfokuskan dirinya pada negosiasi antara teks dan konteks. Said sangat concern terhadap dunia Islam kontemporer. Pada dirinya terdapat spirit untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam berdasarkan prinsip Sahih likuli zaman wa makan. Untuk mewujudkan spiritnya, kemudian Said mengembangkan pemikiran penafsiran yang dia sebut sebagai kontekstual. Nah, gagasan tersebutlah yang merupakan bentuk lanjutan dan penyempurna terhadap pemikiran Fazlur Rahman. Menurut Said, Rahman telah meletakkan pondasi inti dari metode tafsir yang ditawarkan dan menghubungkan teks dengan konteks. Ada beberapa tokoh yang sangat mempengaruhi pemikiran Said. Meskipun pemikiran kritis Abdullah Said telah terbentuk jauh lebih awal. Yang pertama adalah gagasan hermeneutika double movement Fazlur Rahman. Dari Fazlur Rahman ini, Said mengutip bahwa dalam rangka membebaskan pesan Al-Quran, sebuah penggerakan pada double movement. Yang kedua adalah gagasan Ghulam Ahmad yang menganjurkan penggunaan metode kembali kepada prinsip-prinsip Al-Quran. Menurut Ghulam Ahmad, Al-Quran memuat semua prinsip yang diperlukan untuk menerapkan konsep keislaman tentang keyakinan dan amal soleh yang ditetapkan baik oleh rasio maupun wahyu. Yang ketiga adalah Muhammad Arqon tentang dekonstruksi wahyu. Gagasan ini digunakan Abdullah Said sebagai metode pembacaan kronologi pewahyuan yang terlibat dalam proses turunnya ayat atau tanzil. Yang keempat adalah Friedrich Escher yang melalui pendekatan hermeneutika pembebasan. Teori tersebut digunakan oleh Said untuk mendasarkan pada pembacaan teks terhadap realitas praksis. Pemahaman terhadap Al-Quran menurut Abdullah Said harus melibatkan seluruh metodologi tafsir yang ada secara holistik dan kompresif. Baik tradisi penafsiran tekstualisasi klasik modern maupun kontekstualisasi klasik modern demi menemukan spirit dan pesan moral dalam Al-Quran itu sendiri untuk kemudian direalisasikan demi menjawab problem-problem kekinian pada masyarakat kontemporer era saat ini. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa metode kontekstual Abdullah Said. Yang pertama merupakan kenalan dengan teks, lalu dilanjutkan untuk menafsirkan, menelusuri apa yang dikatakan oleh teks itu sendiri. Yang kedua adalah analisis linguistik. Analisis ini berhubungan dengan bahasa, teks, makna kata, frase, dan sintaksis. Konteks sastra, analisis bentuk sastra, analisis teks-teks yang berkaitan, dan relasi kontekstual.
Yang ketiga adalah menelusuri hubungan antara teks dengan konteks sosiohistori masa pewahyuan untuk mengetahui bagaimana teks tersebut dapat dipahami oleh penerima pertama. Yang terakhir adalah memberikan porsi kepada penarikan teks dengan konteks masa kini. Landasan teoritis tentang penafsiran kontekstual Abdullah Said. Yang pertama adalah konsep wahyu. Abdullah Said berargumentasi bahwasanya wahyu didasarkan pada penekanan dalam aspek historis psikologi pewahyuan, yakni melihat keterkaitan antara wahyu, nabi, dan misi dakwahnya dengan konsep sosiohistoris, di mana Al-Quran diwahyukan bukan dalam ruang hampa budaya, bahwa adanya peran aktif Nabi sebagai manusia dalam proses pewahyuan. Menurut Said, secara global, wahyu mengalami 4 level proses. Level pertama adalah yang wahyu berada pada alam goib, yang dipastikan tidak dapat diketahui. Yang kedua adalah pewahyuan mencapai Nabi dan diwahyukan ke dalam hatinya. Masuknya wahyu ke dunia fisik berarti bahwa wahyu terjadi dalam bentuk yang bisa dipahami oleh manusia itu sendiri. Level ketiga ada pada pewahyuan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Islam. Wahyu menjadi sebuah teks oral atau tertulis yang dinarasikan, dikomunikasikan, dan diajarkan, dijelaskan, dan diaplikasikan. Level keempat adalah melibatkan dimensi pewahyuan. Pertama, praktik yang dipandu oleh wahyu yang berawal dari Nabi dan umatnya lalu terus ditransmisikan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan yang kedua adalah petunjuk ilahiyah dalam bentuk ilham atau inspirasi untuk memberikan panduan kepada mereka yang sadar akan kehadirannya dan yang berusaha mempraktikkan firman-Nya di dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah konteks sosiohistoris. Konteks sosiohistoris bertujuan untuk menjadikan ayat-ayat etiko-legal, yaitu ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi, dan kehidupan setelah kematian, aturan-aturan dalam pernikahan, dan hukum-hukum untuk kehidupan masyarakat yang bermakna dan relevan untuk kehidupan Muslim kontemporer. Perlunya pemahaman konteks sosiohistoris adalah untuk bisa mengakrabi konteks agar bisa menghasilkan pemahaman Al-Quran yang peka terhadap tingkatan yang lebih luas. Lanjut ke yang ketiga adalah rumusan hierarki nilai-nilai. Menurut Abdullah Said, dalam penafsiran Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks dan memperhitungkan nilai yang berubah atau mutability dan tetap atau immutability telah dikenal sejak generasi awal umat Islam. Fakta-fakta ini bisa ditemukan dalam tradisi penafsiran protokontekstualis dan juga beberapa konteks dan aspek dari tradisi makosid. Adapun prinsip epistemologis penafsiran kontekstual Abdullah Said terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah fleksibilitas pembacaan teks Al-Quran. Dalam pemahaman atau fleksibilitas Al-Quran, menurut Abdullah Said terdapat 2 aspek. Yang pertama adalah perbedaan cara baca atau qiraat, yang menurut Abdullah Said, Nabi Muhammad SAW sangat fleksibel dalam hal dan model pembacaan terhadap Al-Quran. Tersebut dapat kita lihat bahwa dalam diturunnya Al-Quran kita dapat membacanya dalam 7 dialek atau yang sering kita sebut dengan qiraah sab'ah. Yang kedua adalah penghapusan atau penggantian redaksi suatu ayat dengan ayat yang lainnya atau nas. Poin kedua adalah makna teks sebagai sebuah taksiran.
Abdullah Said membagi ayat-ayat Al-Quran ke dalam 4 jenis yang sulit untuk dipahami sehingga sifatnya hanya sebagai sebuah taksiran. Yang pertama adalah ayat-ayat teologis, ayat-ayat kisah, ayat-ayat perumpamaan, dan yang terakhir adalah ayat-ayat yang berorientasi praktis, yaitu ayat yang bermuatan etiko-legal. Poin ketiga adalah pengakuan atas kompleksitas makna. Dalam poin terakhir ini, Abdullah Said mengajukan beberapa prinsip dalam memahami kompleksitas makna Al-Quran, yakni adalah pengakuan dan ketidakpastian dan kompleksitas kerumitan makna. Yang kedua, mengakui adanya perubahan dalam makna. Yang ketiga adalah mempertimbangkan ayat-ayat etiko-legal bagi dikrusnya. Yang keempat atau yang mengakui aspek-aspek yang membatasi makna teks. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah makna literal sebagai titik pengangkat penafsiran. Karena menurut Abdullah Said, setiap orang yang hendak menafsirkan Al-Quran harus menguasai bahasa Arab, bisa membaca, bisa menulis, dan memahaminya tidak hanya pada level fungsi, tapi juga pada level linguistik, juga sastra, dan stilistika. Selanjutnya adalah penafsiran Abdullah Said dalam surah Al-Imran ayat 159. Dalam surah Al-Imran ayat 159 ada penafsiran yang menitik beratkan yang berbunyi wasyawirhum fi amri, yang artinya bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Abdullah Said mencoba mengeksplorasi bagaimana para musyafir Al-Quran Muslim pramodern mengkaji dan menafsirkan konsep syura dengan rujukan khusus pada surat Al-Imran ayat 159 seperti pandangan ringkas para musafir At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Maududi. Imam Al-Qurtubi berpendapat juga memperkenalkan gagasan-gagasan baru mengenai pemerintahan, penguasaan, dan rakyat, dan kebutuhan mengimplementasikan syuro dalam pemerintahan pada sebuah negara Islam. Sedangkan Maududi adalah sosok yang sangat politis. Ia menggunakan diskusi ayat ini sebagai titik awal untuk membangun teori mengenai pemerintahan Islam. Menurutnya, syuro berkembang dari makna kebahasaannya secara umum menjadi konsep politik yang matang. Dia memuji syuro dalam beberapa ungkapan umum sebagai kualitas terbaik dari kaum beriman dan pilar penting dalam cara hidup yang islami. Nah, karena penafsiran secara kontekstual memiliki implikasi yang cukup luas, maka Abdullah Said telah memformulasikan langkah-langkah penafsiran yang lebih menyentuh pada kebutuhan masyarakat kontemporer. Sebuah pendekatan penafsiran yang kontekstualis dengan perhatian konteks sosiohistori teks dan hierarki nilai etik. Menurut Abdullah Said, syuro berkembang dari makna kebahasaannya secara umum menjadi konsep politik yang matang. Dia memuji. Sebagaimana Maududi, Abdullah Said juga memuji syuro dalam beberapa ungkapan umum sebagai kualitas terbaik dalam pilar penting cara hidup yang islami. Banyak kajian-kajian baru yang diteruskan bahkan terus dilakukan oleh Said, juga sarjana muslim dalam bidang tafsir, mengingat model penafsiran kontekstual itu cukup relevan pada era saat ini. Pendekatan ini bermula dari rangkaian metode yang dicoba dibangun oleh Rahman atau Fazlur Rahman dengan gagasan double movement. The last, conclusion and closing.
Abdullah Said merupakan salah satu pemikir kontemporer yang memberikan warna baru dalam studi terkait pemahaman Al-Quran yang sesuai dengan zamannya. Abdullah Said juga telah berhasil menambal berbagai kekurangan para pendahulunya dalam menginterpretasikan teks-teks Al-Quran, seperti Fadlur Rahman dan yang lainnya. Berangkat dari sebuah kegelisahan akademik tentang maraknya model penafsiran tekstual, Said telah berhasil menawarkan alternatif metodologis berupa tafsir kontekstual yang peka konteks dalam rangka mengimbangi tafsir tekstual yang begitu dominan. Said telah merumuskan aspek-aspek metodologis mulai dari landasan teori, gagasan, prinsip, kunci hingga langkah operasional penafsiran secara rinci dan sistematis.